Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Oke, pesan Tuhan ini adalah menghidupi rencana dan perintah Tuhan. Wow, menghidupi rencana dan perintah Tuhan. Sebetulnya pesan judulnya ini udah lebih diperhalus Bapak Ibu Saudara. Nah, pesannya sebetulnya adalah gini, jangan menyimpang dari apa yang telah Tuhan perintahkan dengan memutuskan melakukan apa yang menurut diri sendiri benar. Jadi di sini lewat pesannya nanti Tuhan sedang ajar kita. Kita punya pertimbangan loh. Tuhan juga punya. Tuhan kasih perintah sama kita. Kadang-kadang kita lebih menyelami apa yang menjadi pertimbangan diri pribadi kita daripada menyelami apa pertimbangan Tuhan. Apa yang jadi rencana Tuhan kalau Dia percayakan sesuatu kepada kita. Nanti di bagian dalam kita akan belajar. Ya. Dasar firmannya diambil dari Yunus. Nah, oleh sebab itu saya mau ajak kita buka Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Saya mau ajak kita baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara 2, dan kemudian kita sama-sama 3. Oke, ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikianlah. Ya, ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus paham bahwa Tuhan memiliki rencana dan panggilan yang luar biasa bagi setiap kita umatnya, katakan amin. Jadi kita dipilih bukan cuma sekedar asal ya udah dipilih, udah diselamatkan, ya udah jalani hidup, tua, mati, berharap masuk surga gitu. Enggak, waktu Tuhan selamatkan kita, waktu Tuhan pilih kita, Dia punya rencana atas kita. Dia punya rencana atas saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada banyak hal yang Tuhan mau melakukan dan Dia mau percayakan itu kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Luar biasa enggak? Ini luar biasa banget. Dan kita harus paham ini. Jadi enggak ada orang percaya yang namanya hidup, aduh untuk apa Pak aku hidup? Kalau hidup ternyata begini-begini aja. Tapi waktu kita nangkep apa yang Tuhan kehendaki buat kita, wow. Saya nggak bilang hidup menjadi mudah, tetapi menjadi begitu menarik, menjadi begitu bergairah. Tapi yang pasti, ada hal dahsyat yang Tuhan percayakan buat setiap umatnya. Namun nggak sedikit orang percaya yang nggak nangkep. Atau gini, mungkin nangkep. Tapi mencoba menghindari. Dengan berbagai pertimbangan tentunya, ya. Ada orang yang merasa, aku kan kurang mampu, aku nggak punya banyak kemampuan gitu maksudnya. Aku kurang percaya diri, atau mungkin ini orang lain lebih cocok untuk melakukannya, tapi bukan aku. Dan segudang alasan lainnya Bapak Ibu Saudara. Nah, memang untuk meresponi ini nggak mudah. Ya, seringkali waktu memilih untuk patuh kita harus berani meninggalkan apa? Yang namanya zona kenyamanan. Ya, setiap manusia punya zona kenyamanan kok. Dan masing-masing berbeda zona kenyamanannya. Tetapi ketika kita menanggapi apa yang menjadi perintah Tuhan, rencana Tuhan dan lain-lain, kadang-kadang kita memang perlu meninggalkan zona kenyamanan dan itu benar-benar sangat gak mudah. Karena orang udah melekat, udah enak. Karena manusia pada dasarnya memang senang berada di wilayah kenyamanan, ya suatu hal yang wajar. Ketika ada di sebuah titik, manusia mudah beradaptasi kemudian nyaman. Ya, tapi sebetulnya manusia itu gampang, ketika dia beralih lagi, dia bisa beradaptasi lagi sebetulnya. Tapi seringkali untuk meninggalkan wilayah-wilayah kenyamanan itu yang gak gampang. Ya. Jadi kita harus meninggalkan zona kenyamanan, bahkan harus berani mengorbankan segala sesuatu. Nah ini kan bagian-bagian yang bangsa gak enak semua. Dan kemudian ada istilah gini, terperangkap ke dalam situasi sulit. Memang sih gak harus selalu sulit bentuknya, tetapi itu menjadi salah satu bagian yang gak bisa dilepaskan. Nah ini yang wilayah-wilayah ini yang seringkali orang enggan untuk memasukinya di situ. Namun ada satu hal yang gak boleh dilupakan, ya. Entahkah itu panggilan khusus atau sekedar perintah Tuhan kepada kita. Semua itu merupakan bukti bahwa
Kita harus tangkap loh. Ini loh raja di atas segala raja yang kasih perintah sama kita. Dia lagi mau mempercayakan sesuatu sama kita. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya membanggakan. Pribadi yang telah mati buat kita sehingga kita dibebaskan, kemudian dia mau mempercayakan sesuatu sama kita. Nah bagian si manusianya seringkali, oh enggak jangan aku gitu. Nah ini yang seringkali miss kan, enggak nangkep. Orang percaya di bagian ininya. Padahal ini Tuhan loh. Sang raja itu loh, yang lagi mau mempercayakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahkan seringkali gini Bapak Ibu Saudara, hal yang awalnya kita rasa mungkin gak enak, tetapi seringkali buat Tuhan, waktu kita tangkap itu merupakan sebuah titik balik penting dalam kehidupan kita. Yang orang lagi damba-dambakan itu. Tetapi untuk melangkah orang terlalu enggan sehingga gak ngalami sebuah titik balik penting dalam hidupnya. Sebetulnya gini, Tuhan nggak pernah bikin rugi kita, katakan amin. Kita yang seringkali merasa, aduh, terlalu banyak yang harus dikorbankan dan dirugikan gitu. Ya, cuman perbedaan di mindset aja. Nah, Tuhan waktu pilih kita, waktu Tuhan perintahkan kita sesuatu, ingat satu hal, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cakap, karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu. Karena gini pada prinsipnya, bagian kita adalah gini, yang dibutuhkan adalah ketersediaan kita. Nanti ada bagian Tuhan yang memampukan kita. Cuman kita ada GR gini, aduh Tuhan siapakah aku? Aku kan gak mampu, kata Tuhan memang lu gak mampu. Aku cuma mau pakai engkau. Ya. Jadi ada istilah, all he needs is our willingness, our obedience and our faith, and he'll do the rest, and he'll do the work through us. Yang artinya adalah cari sendiri. Nah suatu hari Tuhan panggil Yunus. Satu hari Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dengan tujuan apa? Untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Wah di dalam pikiran Yunus nih, waduh celaka nih. Mesti ke Niniwe. Ya, memang gak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Yunus disuruh untuk menyerukan pertobatan. Di dalam bahasa Inggrisnya, to cry out against it. Disuruh untuk berseru menentang perbuatan mereka. Sedangkan di dalam pikiran Yunus, ya ampun, ini kan bangsa ganas punya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yunus menanggapi perintah Tuhan? Ya, karena Niniwe ini bukan soal Niniwe-nya, ini bangsa Asyur. Bangsa yang ditakuti. Apa yang dilakukan Yunus dalam menanggapi perintah Tuhan? Ia memutuskan untuk melarikan diri ke Tarsis. Ya saya nggak bawa peta ya, ini kalau bagian peta Pak Aping mestinya. Dari titik di mana Yunus berada, Tuhan suruh pergi dia ke timur laut. Dari titik di mana Yunus berada, Tuhan suruh pergi, nggak ada ke sini ya, Tuhan suruh pergi ke timur laut. Tapi Yunus memutuskan untuk pergi ke barat daya. Betul-betul berlawanan arah. Karena dikatakan dia memang mau menjauh dari Tuhan. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke sebuah kota pelabuhan yang namanya Yafo. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan membawa dia ke Tarsis. Dan tentunya di situ sampai detail, sampai dia bayar biaya perjalanannya. Yafo adalah pilihan terbaik buat Yunus. Ya, demi untuk menghindar dirinya dari perintah Tuhan. Apa yang sebenarnya membuat Yunus lari sih dari panggilan Tuhan? Apa sih yang dia takutkan? Ini Yunus ini, pribadi Yunus ini bukan tiba-tiba muncul di kitab Yunus. Di dalam 2 Raja-Raja 14 itu sebetulnya Yunus sudah muncul di situ. Nah cari sendiri. Di situ Yunus sudah melakukan perintah Tuhan dengan bernubuat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi Yunus ini nabi senior. Yang mestinya paham dan kenal Tuhan. Tapi ada istilah gini, Yunus di satu sisi dia kenal Tuhan loh. Tapi di satu sisi dia seperti gak kenal Tuhannya. Ini yang seringkali dialami juga banyak orang percaya. Gak sedikit yang kenal Tuhan tapi di waktu yang sama seperti gak kenal sama Tuhan. Yunus kenal Tuhan kenapa? Karena dia tahu. Waktu Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Untuk memberitakan kabar pertobatan. Yunus ngerti Tuhan sayang sama Niniwe. Dan kalau Tuhan memerintahkan Yunus ke sana dan Yunus taat ke sana, ada keselamatan terjadi atas Niniwe.
Yunus kenal hati Tuhan. Di satu sisi, Yunus paham sisi itu. Tapi di satu sisi, Yunus merasa keselamatan Niniwe adalah ancaman buat dia, ancaman buat Israel. Nah ini yang di sisi ini yang dia nggak kenal Tuhan. Dia paham banget sifat Tuhan, sifat dan hati Tuhan. Dia ngerti banget karakter Tuhan. Tapi ada bagian yang dia miss di situ, dia nggak ngerti tentang rencana keselamatan bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Termasuk bangsa yang jahat sekalipun, Tuhan cinta. Nah ini jadi pesan Tuhan. Tuhan mau kita belajar untuk memahami rencana besar daripada kerajaan surga. Kita adalah bagian daripada kerajaan surga. Wah ini luar biasa, kita harus paham tentang prinsip ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus memahami kehendak Tuhan bagi bumi melalui keberadaan kita. Jadi waktu kita diselamatkan dan kita ditaruh di bumi, di sebuah tempat gitu. Ini adalah menjadi sebuah perwakilan sorga di bumi untuk wilayah itu. Dan tentunya ada tugas. Buat manusia mungkin gak enak, gak nyaman. Tapi buat Tuhan ini yang aku percayakan. Sebenarnya luar biasa kalau kita paham ini. Kita dipilih dengan tujuan menjadi bagian daripada kerajaan sorga di bumi. Apapun yang Tuhan perintahkan semuanya adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kerajaan sorga. Nah seringkali di sisi manusianya, di sisi orang percayanya, pertimbangannya adalah ini menguntungkan aku atau enggak. Ini buat kepentingan aku atau enggak. Buat Yunus, enggak ada kepentingannya. Niniwe diselamatkan, apa untungnya buat aku, malah banyak ruginya. Lebih banyak apa dikata ada istilah manfaat atau mudaratnya katanya. Buat Yunus, enggak ada untung-untungnya buat dia. Nah ini seringkali menjadi pertimbangan daripada pihak manusia. Apa untungnya buat aku? Tapi kalau kita ngerti posisi kita, kita perwakilan Tuhan di bumi, kita diselamatkan untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Nah biarlah kita belajar sama-sama ya, saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita nangkep. Kata Tuhan percayakan sesuatu sama kita, sebetulnya buat kepentingan sorga. Tapi jangan pikir kepentingan sorga kemudian kita rugi, enggak. Kita akan melihat selalu ada sisi kebaikannya di balik semua yang Tuhan perintahkan buat kita. Dan itu seringkali kan gak tergambar di awal. Tapi kalau kita paham Tuhan, oh dia Bapa yang dahsyat kok. Meskipun itu bukan, artinya gini, gak pernah sia-sia di dalam Kristus, katakan amin. Gak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Namun sayangnya seringkali pertimbangan orang percaya dalam melakukan fungsinya sebagai orang di bumi adalah tentang kepentingan diri sendiri. Ya. Apa yang lebih menguntungkan bagi dirinya, tadi udah disampaikan. Nah, kejahatan penduduk Niniwe atau bangsa Asyur yang sudah keterlaluan. Jadi Yunus ngerti banget, ini orang, ini bangsa ini jahat gitu. Yunus enggan menyampaikan rencana Tuhan. Yunus enggan menyampaikan berita itu. Oke, beberapa prinsip, nah ini kita langsung masuk aja. Beberapa prinsip yang harus kita pahami tentang menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah gini. Menghindar dari kehendak dan perintah Tuhan akan membawa kita turun. Nah ada kata penegasan, akan membawa kita turun. Turun apanya Pak? Nanti dijelaskan. Sebaliknya menaati akan membawa kita naik dan semakin mengenal Tuhan. Kalau kita ditanya mau naik atau turun, kita pasti semua akan jawab naik. Tetapi ketika tanpa disadari waktu kita menghindar dari kehendak, dari perintah Tuhan, kita sedang membiarkan diri kita turun. Oke, Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Oke, sampai di situ dulu. Ketika Yunus mendapatkan perintah secara spesifik dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ia berpikir untuk apa Niniwe diselamatkan dan mengapa ia harus repot-repot mengambil resiko untuk menyelamatkan bangsa yang model kayak gitu. Seperti itulah kira-kira pikiran Yunus dan itulah sebabnya ia memutuskan untuk lari dari Tuhan. Kira-kira lari dari Tuhan mungkin gak sih Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kan Yunus paham. Yunus bukan orang baru buat Tuhan. Dia tahu gak mungkin bisa lari dari Tuhan. Kalau kita baca di kitab Mazmur, pemazmur juga paham. Mau lari kemana? Mazmur 139 ayat 7. Ini Daud.
Daud pernah ada di suatu titik, aduh udah deh, jauh-jauh dari Tuhan, tapi dia sadar, mau kemana? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi bisa nggak kita lari dari Tuhan? Sebetulnya kan kalau kita paham, nggak bisa sebetulnya. Yunus di posisinya pada waktu itu merasa, aduh menjauh deh. Sebetulnya ada beberapa makna kata menjauh dari hadapan Tuhan, artinya dia mau, udah deh, udah nggak mau jadi, udah nggak mau lagi dah dengan tugas-tugas yang seperti ini gitu. Menjauh dari fungsinya sebagai seorang pelayan. Nah, menghindar untuk tidak melakukan perintah Tuhan merupakan sebuah pilihan yang gegabah, Bapak Ibu. Karena kita tahu dampak-dampak yang dialami Yunus. Meskipun gini, apa yang dialami Yunus nggak mesti dialami semua orang yang ada dalam posisi seperti itu. Tapi kita tahu kan lewat kisahnya kan, Yunus ngalami apa? Waktu masuk ke kapal datanglah angin besar mengombang-ambingkan kapal itu. Kemudian Yunus diketemukan berada di ruang terbawah daripada kapal itu. Diketemukan oleh nakoda, buang undi, dan akhirnya Yunus mesti dilempar ke laut. Dan selanjutnya. Ini yang terjadi sama Yunus. Meskipun orang yang demikian gak selalu harus mengalami apa yang Yunus alami, tapi yang menyedihkan orang yang berpikir untuk melarikan diri dari Tuhan akan mulai mengalami penurunan kualitas hidupnya. Artinya gini, inilah waktu Tuhan panggil Yunus, waktu Tuhan kasih perintah sama Yunus, gambarannya adalah sama. Ini relevan sama posisi di mana kita berada hari ini. Waktu kita dengar sesuatu dan kita tahu Tuhan mau kita lakukan ini. Nah sama, pilihannya kan antara kita melari dari perintah itu, atau kita menanggapi. Nah orang yang lari, orang yang menghindar dari perintah Tuhan atau panggilan Tuhan. Ini ya, jadi jangan selalu panggilan, aku udah memenuhi panggilan Tuhan, aku sebagai pelayan Tuhan. Nah, saya nggak bicara secara global, tapi ini bicara juga tentang perintah Tuhan. Waktu kita menghindari perintah Tuhan dengan berbagai alasan tadi, maka sebetulnya sedang terjadi penurunan rohani dalam kehidupan orang tersebut. Nah, Yunus mengalami penurunan. Jadi makna kata, jadi gini, dari mana sih kata turun? Oke, di King James. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo. Nah oke, kalau ada terjemahan Inggrisnya, ia pergi ke Yafo. Ternyata pergi ke Yafo. Pergi itu dikatakan, he went down to Joppa. Went down to Joppa. Pertama, dari sisi geografis. Dari Yerusalem, di mana Tuhan ada. Melarikan diri menuju ke Joppa, turun, kemudian berlayar menuju ke Tarsis, naik kapal di ruangan paling bawah, kemudian dilempar ke laut, masuk ke perut ikan. Terjadi penurunan. Tapi di dalam bahasa aslinya, kata turun itu adalah yarat, yang artinya decline, sink down, tenggelam ke bawah dan terperosok atau mengalir turun, tergelincir, merosot turun. Kayak lagi benang naik ke perosotan, nah seperti itu perosotan turun ke bawah. Secara rohani, tadi secara geografi, secara fisik, secara rohani orang yang menghindar dari perintah Tuhan akan mengalami sebuah penurunan, terperosok ke dalam, tergelincir turun. Jadi kalimat lengkapnya ya, kalau mengacu kepada bahasa aslinya, ia turun dari tempat di mana Allah dihormati oleh kehadiran dan perlindungannya. Jadi dari tempat di mana dia ada bersama dengan Allah, ia mencoba lari. Ia turun dari tempat di mana waktu ada bersama Allah dan dia turun jauh ke bawah. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Albert Barnes. Albert Barnes berkata, kemanapun engkau bertolak meninggalkan kehendak Tuhan, engkau sedang turun. Berapapun kemuliaan atau kekayaan yang engkau dapatkan. Jadi kadang-kadang gini, waktu seorang tergelincir turun, karena dia kan punya kehendak kan, aduh susah nih kehendak Tuhan. Pertimbangannya apakah aku ini kepentingan untukku atau keuntungan buat aku. Nah waktu dia menghindar dari
posisi di mana Tuhan berada, dia meninggalkan. Dan di sini dia mengalami kemuliaan yang lain, mengalami keuntungan, karena pertimbangannya kan apakah aku diuntungkan atau enggak. Nah, berapapun kemuliaan dan keuntungan yang diperoleh pada waktu menjauh dari Tuhan, ya berapapun yang engkau dapatkan, tetap engkau tidak bisa dikatakan sedang naik. Engkau sedang turun karena engkau menjauh dari kehendak Tuhan. Apapun judulnya, waktu seseorang menghindar, dia sedang turun. Oke, lanjut ya. Jadi orang yang menjauh dari Tuhan, menjauh kan 2 kali kan, di ayat itu dikatakan 2 kali disebut jauh dari hadapan Tuhan. Dari hadapan itu paniim, dari hadirat Tuhan. Orang yang jauh dari hadirat Tuhan, kita tahu kita harus selalu mendekat, menjalin sebuah keterkoneksian sama Tuhan. Orang yang menjauh dari keterkoneksian dengan Tuhan, dia akan kehilangan banyak hal yang berharga dari Tuhan. Meskipun Yunus paham, siapa yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Nah oke, lanjut ya tentang yang turun. Orang yang turun kualitas rohaninya akan melakukan apa saja yang ia pandang baik bagi dirinya. Jadi orang yang lagi turun rohaninya, dia akan melakukan sesuatu apa yang baik buat dirinya. Tadi kita dijelaskan kan, kita ada perwakilan sorga di bumi melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga. Tapi waktu seorang menjauh dari Tuhan, pertimbangannya apa? Melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Dan hati-hati, nah ini yang kita perlu pahami Bapak Ibu Saudara. Ini menarik sekali di ayat yang 3 ini. Hati-hatinya adalah gini. Pada waktu Yunus menjauh dari hadapan Tuhan, dia pergi ke Yafo. Perjalanan begitu lancar. Dia pergi ke Yafo dan di situ dapat sebuah kapal. Pas banget ada kapal yang mau menuju ke Tarsis. Waktu dia mau beli tiket, yang jual tiket bilang, Pak, Bu, ada 1 kursi kosong, masih kosong. Kata Yunus, itu buat aku. Nah, harus bayar kan, Yunus rogoh-rogoh kantong. Ada, pas banget. Dan kita kemudian bersaksi. Sering gak kita dengar orang bersaksi? Bahwa waktu aku melakukan segala sesuatu, waktu aku melakukan sebuah perjalanan begitu lancar. Pas kapal terakhir aku tumpangi, pas kursi terakhir dan uangnya tersedia dan nyampe ke tempat tujuan. Jangan ini menjadi standar karena gini, orang yang berjalan bersama Tuhan memang bisa mengalami ini, katakan amin. Tapi orang yang menjauh dari Tuhan juga bisa mengalami seperti ini. Orang yang lagi jauh dari Tuhan, si musuh akan support itu semua ketersediaan. Jadi kalau kita menangkap tentang hukum providensia Tuhan, Tuhan bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Tapi ingat waktu seorang menjauh dari Tuhan, ada prinsip-prinsip providensia yang seperti mirip banget. Segala sesuatu kayak dimudahkan. Dan kemudian kita terburu-buru bersaksi, ini semua dari Tuhan karena semua begitu mudah. Begitu lancar, begitu tersedia, uang pun tercukupi. Nah ini yang kita harus paham Bapak Ibu Saudara. Yunus waktu jauh dari Tuhan, keadaan begitu bersahabat dengan dia. Segala sesuatu begitu lancar, tapi dia nggak tahu bahwa dia lagi menjauh. Berlawanan arah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita yang penting gini, jangan terkecoh. Ya, makanya itulah sebabnya mengapa kita jangan jauh dari hadapan Tuhan. Jangan jauh dari paniim, dari hadirat Tuhan sehingga kita tajam mengerti. Tapi orang begitu meninggalkan, semua pertimbangannya adalah dari otak sendiri dan perasaan sendiri. Dan orang bisa terkecoh. Ya, jadi Yunus seperti dapat angin banget, begitu dimudahkan. Nah itulah sebabnya masih banggakah kita bercerita tentang orang-orang yang mengalami keuntungan padahal lagi jauh dari Tuhan. Atau ada orang yang bangga bercerita bahwa ada keuntungan yang diperoleh pada Tuhan yang lain yang dia sembah. Jangan salah, jangan terkecoh. Karena jauh dari Tuhan pun ketersediaan itu bisa terjadi. Tapi apakah dari Tuhan?
Ini yang kita harus tajam. Yang dari Tuhan akan mendewasakan kita. Meskipun mungkin banyak hal yang kita pikir gak enak. Tapi seringkali Tuhan bisa pakai berbagai keadaan untuk bentuk kita. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan, ini ada satu kata, ia membayar biaya perjalanannya. Kayak Yunus begitu mudah untuk keluar bayar uang untuk bayar perjalanannya. Orang yang lagi turun, kita perhatikan. Seringkali begitu mudah keluar untuk menyepot dirinya, demi keuntungan dirinya, demi kesukaan dirinya. Dibandingkan keluar sesuatu untuk Tuhan. Gak ada pesan apa-apa nih ya, bukan. Tetapi seringkali yang terjadi seperti itu. Orang lebih memanjakan dirinya dan berani keluar berapapun untuk dirinya ketika apa? Ketika jauh dari Tuhan. Kadang-kadang saya suka kasih memang ya, ketika ada kesempatan untuk beberapa waktu lalu menabur untuk penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Papua, saya berpikir ini kesempatan kita. Tapi saya nggak tahu ya, saya cuma menyebarkan kepada para ketua sel. Tetapi buat saya itu peluang, dan saya bukan yang mau sok-sokan. Buat saya ini kesempatan gitu. Kalau ada bahasa lain dan ada orang yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca Alkitab, ini kesempatan. Ya tapi bukan soal itu. Oke, pas lewat aja. Oke, itu yang pertama. Menghindar dari kehendak Tuhan dan perintah Tuhan akan membawa kita turun. Sebaliknya mentaati dan akan membawa kita naik dan semakin mengenal Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menghindar dari kehendak dan perintah Tuhan hanya akan membuat banyak waktu yang terbuang. Kemurahan Tuhan pada akhirnya tetap menarik kita untuk melakukannya. Sebenarnya sih Tuhan punya kedaulatan loh. Lu macam-macam gue nggak pakai, lu juga bisa gitu. Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara ngerti tentang prinsip ini. Tapi Yunus dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Bukan karena Yunus GR tuh kan tetap mesti pakai gua, bukan. Karena kemurahan Tuhan atas Yunus. Tuhan mau mempercayakan hal itu sama Yunus. Kalau kita dikasih kesempatan kedua, Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Bukan sok-soknya kita. Oke, Yunus 3 ayat 1 dan 2. Yunus 3, oke. Bukannya mau ngacak kemana-mana, tetapi Yunus 3 ayat 1 ini ada pengulangan daripada Yunus 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Tuhan ngasih kesempatan Yunus sekali lagi. Dahsyat gak Tuhan kita? Luar biasa. Yunus waktu di kapal dilempar dan kemudian ada ikan yang telan dia. 3 hari 3 malam di perut ikan membuat Yunus di tengah keheningan perut ikan ya, saya nggak tahu ya seberapa hening di perut ikan ya. Kerbuk-kerbuk gitu ya, nggak tahu ya. Tetapi di tengah istilahnya gini, di tengah keheningan di dalam perut ikan, Yunus berpikir, Yunus merenungkan, aduh, kok gua bodoh-bodoh amat gitu. Inilah akibatnya, menjauh dari Tuhan tuh percuma. Kalau Tuhan udah naksir orang, ya Tuhan akan pakai orang itu gitu. Aduh, buang-buang waktu banget. Artinya gini, kalau kita baca di Yunus 2 itu adalah perenungan Yunus di dalam perut ikan. Dia merenung hari-hari bersama Tuhan. Gak kayak begini nih, jadinya begini nih gitu ya. Nah ini yang membuat arah ikan, tanpa disadari Tuhan lagi membawa Yunus, membawa ikan yang di dalamnya ada Yunus menuju arah Niniwe. Dan sampai Niniwe, kemudian hari ketiga dimuntahkanlah Yunus. Menjejakkan kaki yang di Niniwe dan Tuhan bilang, yuk beritakan. Apa sih yang menjadi kesulitan Yunus? Kalau kita perhatikan kan Yunus gak kerja-kerja terlalu berat amat. Yang dibutuhkan Tuhan adalah ketersediaan kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ternyata apakah Yunus disuruh berkhotbah sesuatu yang begitu sulit? Enggak, hanya perkataan singkat yang dia perlu sampaikan.
orang-orang di kota Niniwe. Tapi yang saya mau sampaikan adalah gini. Lari dari kehendak Tuhan, lari dari perintah Tuhan, hanya buang waktu. Karena ujung-ujungnya juga, kalau kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kita, ujung-ujungnya tetap kita harus melakukan yang Tuhan mau. Nah, waktu terbuang itu seringkali ada harga-harga yang harus kita bayar mahal di situ. Sebodoh-bodoh, sebandel-bandelnya orang suatu hari akan sadar juga. Sadarnya berbagai hal ya. Orang bisa disadarkan dengan berbagai kondisi. Ada orang yang sadarnya bahwa iya ya, aku nggak boleh lari dari Tuhan. Ada orang yang sadarnya nanti ketika menginjakkan usia ke 90 tahun. Iya, opa teh nyesel, opa teh harus tangkap kehendak Tuhan. Ini aku, Tuhan pakai aku. Ada orang sadar di situ, ada. Ada orang bisa diingatkan untuk sadar kembali di usia ke 50, ke 60, ke 70, ke 80. Tapi kemana waktu yang puluhan tahun itu terbuang di tengah kesia-siaan dan menimbulkan banyak luka di situ. Kenapa enggak kita tangkap pada saat Tuhan mau mempercayakan kita dan ini aku Tuhan, pakai aku. Buat Yunus masa sekitar 3 hari itu adalah masa pengalaman, buat Yunus pengalaman penting. Jadi artinya gini, kalau kita tangkap ya Bapak Ibu, mau lari kemana gitu. Kita hanya akan buang waktu. Kenapa kita enggak tangkap, taat, lakukan. Dan kita akan lihat banyak hal yang Tuhan singkapkan, banyak hal yang Tuhan bukakan, dan banyak hal yang Tuhan bawa kita ke wilayah demi wilayah. Wow, itu luar biasa. Seorang anak sekolah, dan dia tahu ada pelajaran-pelajaran yang harus dia ulang di media. Atau dia menyia-nyiakan waktu untuk bermain tanpa belajar. Ya akhirnya harus ngulang dan bahkan harus tinggal kelas dan nah ujung-ujungnya kan dia tetap butuh ijazah itu. Ujung-ujungnya dia butuh 1 lembar itu untuk nanti dia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun seringkali ada waktu-waktu sia-sia yang terbuang di situ. Dibandingkan waktu dia tangkap dari awal, belajar sungguh-sungguh dan jenjangnya terus berjalan naik. Bapak Ibu, oleh sebab itu saya nggak akan berpanjang lebar. Mari jangan kita begitu banyak membuang waktu, terbuang percuma hanya untuk memperjuangkan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan. Yang ujung-ujungnya Tuhan tetap panggil kita untuk melakukan hal yang belum kita lakukan. Tapi daripada kita membuang waktu percuma, kenapa kita enggak tangkap? Kenapa kita enggak banyak bertanya? Kenapa enggak kita belajar sesuatu pada saat kita enggak ngerti? Kenapa waktu kita kendor kita enggak pacu diri kita? Karena gini, orang percaya seringkali paling enggan dibilang kendor. Menjauh dari panggilan Tuhan itu bisa berbicara, menjauh dari perintah Tuhan atau panggilan Tuhan berbicara ketika udah malas. Gitu ya. Tapi orang percaya paling enggak dibilang kendor. Nah kalau enggak dibilang kendor, kenapa kita enggak pacu diri kita? Enggak tangkap rencana Tuhan atas kita. Wow. Ujung-ujungnya adalah karena kemurahan Tuhan lah yang membuat Tuhan mau mempercayakan kita kembali untuk melakukan apa yang belum dilakukan. Yang sesungguhnya Tuhan bisa mempercayakan orang lain yang lebih cakap daripada kita. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.